Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan aplikasi materi fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah mengerjakan kasus yang seperti ini ya. Suatu hari Irma sebagai karyawan toko akan mendapatkan gaji komisi 3% dari penjualan melebihi 5 juta per minggu ya. Nah, ini saya sebenarnya kemarin itu 5 juta, tapi tertulis 500.000 ya. Diketahui juga pada minggu pertama dapat 3 juta, minggu kedua 6 juta, minggu ketiga 5 juta 500, dan minggu keempat 8 juta. Yang ditanya adalah total komisi ya. Kita analisis, kita bentuk dalam sebuah keterbacaan matematik. Mengetahui ini maksud soalnya bagaimana. Yang kedua, kita menyederhanakan sehingga menjadi bentuk atau model matematika yang mempermudah. Nah, aplikasi yang kita dapatkan adalah ini sebagai kemarin itu adalah fungsi komposisi dengan fx-nya, ya kan ya. Fx itu adalah penjualan yang melebihi 5 juta. Begitu kan ya. Artinya x-nya harus, kemudian baru mendapatkan komisi, itu adalah fungsi komisinya adalah 0,03 atau 3%. 0,03 X. Nah, gitu ya. Nah, total komisi bisa dikatakan sebagai komposisi kan begitu. Sehingga komposisi yang diharapkan adalah KOFX begitu. Karena didapatkan fungsi X-nya ini yang fx gantikan ke X pada KX sehingga mendapatkan fungsi baru komposisinya 0,03 dikali X min 5 juta gitu ya. 5.000 dalam ribuan. Nah, ini adalah fungsi yang baru. Selanjutnya ini kan tinggal masukkan saja hitungannya sehingga pada minggu yang pertama didapatkan itu 0,03 ya dikali X-nya berapa? Karena mendapatkan 3 juta ya dalam ribuan ini ya, dalam ribuan dikurang 5 juta. Ingat, ini saja sudah tidak bisa dikurangkan karena itu pasti tidak mendapatkan komisi. Dikalikan dulu juga bisa, tapi tidak akan mendapatkan komisi karena kurang dari 5 juta. Karena itu yang bisa mendapatkan komisi adalah di kedua dan sampai dengan keempat gitu ya, kemarin kita sudah hitung tuh ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara lain begitu ya. Kalian bisa misahkan begitu ya dengan kasus yang seperti ini. Pada minggu pertama tadi fx adalah fungsinya adalah X min 5 juta ya. Artinya ini adalah fx-nya adalah 3 juta dikurang 5 juta ya, tidak mendapatkan komisi. Yang kedua, minggu kedua fx-nya adalah berapa? Itu didapatkan 6 juta dikurang 5 juta. Maka didapatkan 1 juta. Nah, ini adalah 1 juta yang mau dihitung sebagai mendapat komisi 1 juta ya. Kemudian minggu yang ketiga itu fx-nya adalah 5.500.000 5,5 juta ya dikurang 5 juta, maka yang bisa dihitung menjadi komisi adalah 500.000. Yang keempat adalah fungsi efek penjualannya adalah 8 juta dikurang 5 juta. Itu sama dengan 3 juta ya, 3 juta. KX 3% ya dari penjualan fx-nya ya yang lebih dari 5 juta. Karena itu kita dapat komisi 0,03 untuk minggu yang pertama dikali 1 juta ya, dikali 1 juta. Yang kedua, minggu yang kedua, ini yang pertama ya, ini yang pertama
Yang kedua adalah 0,03 dikali 500.000. 500.000 ya. Ini 30.000, ini 15.000 gitu kan. Terus ini yang minggu ketiga, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, 0,3 dikali 3 juta ya. Sama dengan 90.000 kan, 90.000. Itu kita tinggal jumlahkan. Atau kalau sudah mendapatkan ini karena sudah satu fungsi, kalian bisa jumlahkan keseluruhan dulu, kemudian dapatkan 3 persanya. Nah, ini adalah aplikasi fungsi yang menuntut kita untuk berpikir logis, menganalisis sebuah soal, keterbacaan soal cerita ini bagaimana maksudnya, kemudian diturunkan pada sebuah rumus. Begitu ya, rumus matematik yang kita pelajari dalam hal ini adalah masalah fungsi. Contoh lain yang kemarin kita berikan juga, misalkan mengubah derajat Celcius ke derajat Fahrenheit atau sebaliknya. Ini fungsi ya. Semuanya benar, alhamdulillah ya. Kasus yang sama seperti ini sebenarnya ya pada fungsi tadi itu. Ini ibaratnya tadi itu kan pada fungsi adalah pada F itu sama dengan 9/5C begitu ya, plus 32. Sebenarnya bisa juga ini ya, ini kita ganti seperti ini ya pada kasus yang berbeda. Untuk mendapatkan omset penjualan kue agar dihitung mendapatkan keuntungan, sehari difungsikan sebagai Fx sama dengan 20.000 X min 500 ya. Kita lihat X ini adalah jumlah penjualannya, X-nya adalah berapa kue yang terjual, ini adalah konstanta yang merupakan mungkin modalnya, pembelian bahan-bahannya, sementara ini adalah yang diharapkan untungnya, misalkan seperti itu ya. Sehingga untuk mendapatkan untung, berapa yang harus terjual minimal? Yang ditentukan adalah rumus fungsi inverse-nya, misalkan yang ditanya. Berarti kalian kan Y sama dengan kan 20.000 X min 500.000. Cara cepatnya kan bisa dikatakan sebagai ya Fx pangkat min 1 X itu sama dengan ya X-nya tetap, terus kemudian ditambah 1000 dibagi 20. Ya kan, ini adalah fungsi linear. X 500 dibagi 20.000. Maksud daripada fungsi inverse ini adalah untuk mencari harga X-nya berapa jika omset yang diinginkan adalah sekian, begitu maksudnya. Karena itu ini sudah jawaban yang pertama. Nah, ini ibaratnya adalah X yang berada di sini. Dan ini kita bisa menghitung untuk yang kedua. Tentukan berapa yang terjual jika sehari mendapatkan omset 1 juta. Ini kita tulis bahwa 1 juta 20.000 X dikurang 500.000. Nah, fungsi pada hakikatnya seperti ini, fungsi inverse. Karena itu, sebenarnya dalam hitungan matematik kalian bisa mengoperasionalkan seperti ini ya sehingga mendapatkan harga X-nya. Ini yang dicari X-nya itu adalah kalian masukkan di sini berapa? Fx pangkat min 1-nya itu berapa ya? Itu sama dengan X-nya ini jika X-nya jadi ini tanda Y, maka jika 1 juta. Begitu kan? Dirubah menjadi 1 juta. 1 juta ditambah 500.000 dibagi 20.000. Nah, maka didapatkan harga Fx. Nah, ini adalah inverse. Sementara ini pengembang untung yang didapat dari penjualan itu bila dalam satu kue memperoleh keuntungan bersih Rp5.000. Ini kan kalau sudah diketahui X-nya, kalau sudah ketahuan X-nya berapa, dicari di sini, maka tinggal mengalihkan 5.000, maka itulah keuntungannya karena terjualnya sebanyak X. Paham ya? Oke ya, ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan fungsi inverse. Yang saya tekankan adalah keterbacaan dan maksud aplikasi fungsi inverse ini adalah seperti apa ya. Kita lanjutkan pada kasus yang
Selanjutnya, ini adalah kasus yang kemarin kita hitung ya. Ini yang saya akan tekankan bahwa sebenarnya fungsi yang ini, fungsi yang P ini dan fungsi editing ya, ini bisa juga dijumlahkan atau dipisahkan boleh. Begitu ya. Nah, ini adalah fungsi operasional, fungsi penjumlahan yang saya tekan adalah masalah itu. Kemudian ini adalah menghitung jika X-nya 50, artinya mencari harga Fx, X-nya 50. Ini adalah hitungan-hitungan ya. Yang ketiga adalah tekankan bahwa yang dinamakan selisih itu bukan. Kalau kalian kurangkan itu hasilnya tidak pas. Selisih itu bukan dikurangkan. Artinya selisih adalah perbedaan ya, bisa dikatakan perbedaan. Misalkan ya, 2 dikurang 5 itu pasti tidak sama dengan 5 dikurang 2. Begitu ya. Karena itu, kalau seandainya ini kalian kurangkan, maka itu tidak benar ya. Tapi kalau selisih adalah berapa perbedaan yang harga ketika pemotretan dan editing. Nah, itu yang saya mau tekankan dalam hal ini adalah aplikasi fungsinya operasional, fungsi penjumlahan dan selisih, bukan berarti pengurangan. Kemudian kasus yang kedua adalah kalian bisa menentukan fungsi inverse ininya. Fungsi inverse bagaimana caranya bisa cepat bisa lambat. Dan yang kedua ini ibaratnya adalah X dan ini adalah Fx begitu ya dalam hitungan yang biasa begitu. Sehingga kalau seandainya kita tulis ya, anggaplah Fx itu sama dengan 9/4 X plus 32. Ya, tidak jadi masalah kalian mau mencari fungsi inverse-nya cepat atau dengan cara jalannya itu tidak jadi masalah. Nah, ini ada kasus baru. Nah, yang saya harapkan kita sama-sama coba kita lihat suatu perusahaan menetapkan suatu sistem pemberian tunjangan untuk setiap karyawannya. Setiap bulan, setiap karyawan akan mendapatkan 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan jabatan kesehatan. Nah, besar tunjangan jabatan adalah sepertiga dari gaji pokok, ditambah dengan 250. Sementara besar tunjangan kesehatan adalah setengah dari tunjangan jabatannya. Begitu ya. Nah, berdasarkan situasi ini, buatlah model matematikanya untuk membantu mempermudah ya. Kalau ini keterbacaan ini sudah bagus, sudah kalian tahu maksudnya, kalian membuat rumusan matematiknya, itu akan mempermudah dalam perumusannya ya, tinggal memasukkan angka-angkanya. Nah, kalau ini adalah simulasi. Kalau seandainya gaji pokoknya 2 juta, berapa didapatkan dari tunjangan kesehatan kalian itu? Begitu ya. Nah, ini yang kalian harus terjemahkan ya. Ini adalah gaji pokok, anggaplah X begitu ya. Maka didapatkan tunjangan itu adalah misalkan FJ ya. Fx tunjangan jabatannya. Bebas ya kalian misalkan TX atau JX bebas ya. Tapi adalah kalian bisa menerjemahkan tunjangan jabatan ini adalah sepertiga dari gaji pokok adalah X ditambah 250.000. Nah, ini adalah fungsi ya. Oke. Sekarang ini tunjangan kesehatannya adalah 1/2 dari tunjangan. Anggaplah ini misalkan GX seperti itu ya. GX-nya adalah setengahnya ya. Oh, tunggu ini maaf. Tunjangannya adalah sepertiga ya. Berarti ini adalah setengahnya lagi ya, dibagi 2 ya. Jadi efeknya adalah setengahnya atau 0,5 dari Fx.
Nah ya, jadi tunjangan kesehatannya adalah GX itu adalah 0,5 dari FX. Gitu ya. Nah, kalau sudah bisa dalam bentuk model matematik seperti ini kan gampang, kalian tinggal mencari harga X-nya dulu ya. Kalau kalian mau komposisikan juga bisa begitu ya. Ya, ini fx, sementara ini adalah gx-nya. Gx-nya itu adalah 0,5 x. Dan x-nya kalian ganti dengan fungsi fx. Fx-nya adalah ini. Atau kalian bisa pisah-pisahkan sendiri, ini dicari dulu, baru dibagi 2 atau kali setengah. Nah, banyak ya. Yang terpenting adalah kalian bisa menentukan maksud daripada soal ini, dan kemudian kalian bisa menerjemahkan dalam bentuk model matematika. Banyak kasus-kasus yang seperti ini ya. Oke, itu adalah model matematika fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, nanti kita latihan beberapa kasus lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.